Ku hampiri jalan yang kita lewati. Setiap hari kita di sini. Ku menanti hadirmu untuk kembali. Hanya kenangan yang tersisa di sini. Namun sekarang kau telah pergi, dan ku yakini kau takkan kembali. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti berjuta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan aku Dwi Lestari dari STKIP PGRI Ponorogo dengan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2021. Di sini saya akan mereview sebuah film untuk memenuhi tugas dari mata kuliah keterampilan menyimak dengan dosen pengampu Pak Heru. NPM saya 2188 2015 052. Film yang saya review yaitu Surat Kecil untuk Tuhan. Sutradaranya Fajar Bustami, produser Frederica, penulis skenario UPI, distributor Falcon Pictures. Tanggal rilis film Surat Kecil untuk Tuhan ini pada tanggal 25 Juni pada tahun 2017. Unsur intrinsik dari film Surat Kecil untuk Tuhan ini yaitu temanya perjuangan seorang remaja yang melawan penyakit kanker ganas, tetapi dia memiliki semangat untuk hidup. Penokohannya yaitu Keke, seorang remaja yang aktif, cerdas, dan percaya diri, memiliki keinginan dan cita-cita dirinya sendiri, walaupun hidupnya tidak akan lama lagi. Ayah Keke memiliki sifat yang bijaksana dan perhatian kepada anaknya ketika anaknya sakit. Andi, penyayang dan juga perhatian. Pak Ius, sangat setia pada keluarga Keke, baik, penyabar, perhatian terhadap Keke. Sahabat-sahabat Keke seperti Fadda, Maya, Shiva, Ida, dan Andini, baik, setia, dan tulus menemani Keke di saat-saat terakhir Keke. Selanjutnya, Bibi, seorang pembantu rumah tangga yang baik dan juga perhatian kepada Keke. Selanjutnya, Kak Kiki, suka bercanda dan sedikit jahil kepada Keke. Dokter Ade Kusuma, seorang dokter yang pertama merawat Keke ketika Keke sakit. Dokter Adi sangat baik merawat Keke. Profesor Muklis, seorang profesor yang ahli dalam bidang kanker. Profesor Muklis sangat berjuang dalam mengatasi penyakit kanker yang diderita oleh Keke. Latar atau settingnya, latar tempatnya terjadi di kota Jakarta, tepatnya di kawasan Green Garden Jakarta, menuju ke pedagang kaki lima. Latar waktunya pada malam hari. Latar suasananya sangat menyenangkan dan juga sangat menyedihkan. Alur dari film tersebut yaitu menggunakan alur maju karena cerita yang disusunnya berdasarkan urutan waktu yang berjalan ke depan, bukan berbalik ke masa lalu atau masa lampau. Sinopsis dari film Surat Kecil untuk Tuhan yaitu Gita Sesawanda Cantika atau Keke merupakan gadis remaja 13 tahun yang lahir dalam keluarga yang berada. Mempunyai 2 orang saudara laki-laki yang bernama Kiki dan Cika. Orang tua Keke sangat menyayanginya, walaupun
mereka telah bercerai dan bahkan Pak Yus, ajudan dari ayah Keke, sangat menyayanginya. Keke dikelilingi oleh 6 sahabat baiknya yang selalu setia untuk menemani dan juga hidupnya yang semakin lengkap dengan kehadiran kekasih yang juga begitu menyayanginya yang bernama Andi. Semua nampak sempurna untuk Keke. Namun, di tahun 2004, kanker menghinggapi Keke, di mana Keke menghidap kanker lunak pertama di negara Indonesia. Keke pun berubah hingga akhirnya dia terpaksa harus menjalani serangkaian kemoterapi dan juga radiasi hampir setahun lamanya. Hal itu mengakibatkan semua rambut Keke perlahan mulai rontok, sulit mengering dan mual-mual. Ketekunan Keke dan keluarganya, akhirnya Keke dinyatakan sembuh dan bahkan dia bisa kembali untuk dapat beraktivitas seperti dulu kala. Namun tidak disangka, 2 tahun berikutnya, tepat di tahun 2006, kanker Keke kembali dan bahkan lebih mematikan. Walaupun telah ditolak di rumah sakit di mana-mana, ayah Keke tidak pernah menyerah untuk dapat menyembuhkan Keke. Terbukti, dia sanggup menuju pedalaman bahkan ke luar negeri hanya agar dapat menyembuhkan penyakit yang ada di dalam tubuh Keke. Walaupun ratusan dokter memprediksi hidup Keke tidak akan lebih dari 3 bulan, Keke pun berhasil bertahan lebih dari setahun. Walaupun pada akhirnya Keke menerima kenyataan dia memang tidak bisa disembuhkan sebab kanker yang dideritanya telah menyebar. Keke pun menghembuskan nafas terakhirnya. Amanat yang bisa diambil dari film Surat Kecil untuk Tuhan itu, jangan pernah menyerah dengan apapun yang terjadi walaupun menderita. Dan syukuri dengan apa yang telah kamu miliki, karena belum tentu orang lain memiliki apa yang kamu miliki. Di dalam film Surat Kecil untuk Tuhan itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, yang pertama, film itu bisa membuat para penonton terhanyut di dalam menonton film tersebut. Yang kedua, film itu diangkat dari kisah nyata dan sangat menginspirasi bagi kita semua, terutama bagi para remaja. Yang ketiga, dalam film itu mengajarkan kita untuk ikhlas dan tabah dalam menerima cobaan dari Allah, dan percayalah, di balik cobaan itu pasti ada jalan keluarnya. Namun, dalam film Surat Kecil untuk Tuhan itu juga mempunyai kekurangan. Kekurangannya, pada akhir film tersebut, tokoh utama yang bernama Keke itu meninggal dunia dan tidak sesuai dengan mayoritas para penonton yang mengharapkan si pemeran utama bernama Keke itu bahagia pada akhirnya. Burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Hari esok atau nanti